Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian. Bagaimana kabar di akhir pekan ini? Semua bahagia, semua senang? Harus dong. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap di dalam menjaga protokoler kesehatan. Jangan lalai, jangan abai. Karena corona masih ada, tapi iman kita tetap kuat. Tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Baik, sebelum kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami di akhir pekan ini boleh merasakan nikmat berkat-Mu melalui nafas kehidupan kami. Kiranya apa yang saat ini kami boleh nikmati, kami juga dapat menggunakannya dengan baik untuk berbagi dan memberikan kasih bersama kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 11 ayat 16 hingga ke 19. Matius 11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita dengan membaca dan akan menerapkan, menjaga dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu contoh atau hal yang menjadi kecenderungan kita sebagai manusia adalah tidak pernah mau menjadi sosok yang terkecil. Karena bagi beberapa orang atau bagi beberapa pikiran seseorang, menjadi yang terkecil itu menurut banyak orang adalah hal yang dipandang sepele, hal yang dipandang negatif, hal yang dipandang jelek. Karena setiap manusia sejatinya selalu ingin menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat. Kenapa? Karena menjadi yang terkecil adalah sosok yang lemah, dianggap tidak berdaya, tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kehebatan yang terbaik dalam hidupnya, dan selalu dianggap yang payah, gak bisa. Karena kecenderungan setiap orang ingin menjadi yang terbesar, padahal di dalam diri menyadari tidak bisa apa-apa, tapi sudah termakan oleh kesombongannya di dalam dirinya. Tapi di dalam bacaan kita pada hari ini, kalau kita membacanya dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus melalui sabdanya pada hari ini memberikan sebuah ajakan yang berbanding terbalik dengan kecenderungan dari pemikiran manusia yang ingin menjadi yang terbesar dan sebagainya. Justru Tuhan Yesus melalui ajarannya menyampaikan kepada kita bahwa yang terkecil adalah yang terbesar. Hal ini jelas dalam ungkapan Yesus. Barang siapa merendahkan dirinya sampai kedudukan yang terendah, akan menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan ini telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita sekalian, kepada kita semua. Ia telah merendahkan dirinya sampai ke titik terendah, titik terendah. Dan bahkan ia telah merendahkan dirinya dengan mengambil resiko yang terbesar untuk mati di kayu salib. Dia telah merendahkan diri untuk mati dengan cara yang paling mengerikan, tetapi menjadi hal yang terbaik bagi kita
adalah umat manusia untuk menebus setiap kita. Dan keteladanan Yesus ini dalam menunjukkan diri sebagai terkecil menjadi contoh bagi kita sekalian dalam menunjukkan kerendahan hati yang kita di dalam kehidupan kita saat ini. Dan dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis menjadi besar bukan karena ia telah melakukan hal-hal besar di dalam hidupnya, melainkan Yohanes Pembaptis telah merubah kualitas hidupnya untuk merendahkan hatinya, untuk mau melayani, untuk berbakti sesama, untuk memberikan terbaik di dalam hidupnya. Dan keteladanan Yesus serta Yohanes Pembaptis yang saat ini hendak kita terapkan dan kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita saat ini menyongsong Minggu Advent yang ketiga. Kiranya ketika nanti kita masuk ke dalam Minggu Advent ketiga, kita betul-betul sudah siap untuk menjadi yang terkecil sekalipun. Karena yang terkecil belum tentu menjadi yang paling kecil, dan yang terbesar belum tentu akan menjadi yang terbesar. Semua akan berbanding terbalik dan semua akan ada konsekuensinya. Ketika kita memulai dari hal yang terkecil, nanti akan diangkat oleh Tuhan. Karena barang siapa yang merendahkan dirinya akan diangkat ke dalam kerajaan Allah. Dan ini menjadi penting ketika kita hendak menyongsong Minggu Advent ketiga. Ketika dalam tema berjaga-jaga dan berdoa, kita sudah siap atau belum dalam kondisi berjaga-jaga ketika kita dalam posisi terkecil yang paling lemah. Karena biasanya yang paling lemah akan sangat mudah digoyangkan. Tetapi biarlah kita, walaupun menjadi sosok yang kecil, kita akan dibesarkan oleh Tuhan. Bukan dibesarkan oleh keegoisan kita pribadi, bukan dibesarkan oleh kepintaran kita, bukan dibesarkan oleh kekayaan kita. Tapi biarlah karena Tuhan yang akan membesarkan kita. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat meneguhkan hati kita untuk meneladani sikap Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang siap di dalam setiap karya pelayanan kehidupannya, yang merendahkan dirinya, mengecilkan dirinya agar dibesarkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Kiranya kami betul-betul diingatkan untuk siap sedia menjadi anak-anak yang kecil dan dibesarkan oleh karya pengasihan dan karya keselamatan. Kiranya kami Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan dosa tidak menyombongkan diri kami dengan apa yang kami miliki, melainkan merendahkan diri kami untuk meninggikan nama-Mu. Dan Tuhan, terima kasih pada hari ini kami teringat Tuhan untuk orang-orang kekasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, kesembuhan, kekuatan, sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh, dapat kembali semangat untuk menapaki hari demi harinya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Sampai berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.